I have had in a long time. This is the most expensive ice cream I have had in a long time. Wow, es krim apakah itu? Oke, berarti benar ya. Oke, kita lanjut ke paragrafnya selanjutnya. Another distinction between management and leadership. Jadi tadi kan kita sudah belajar bahwa perbedaan dari management dan leadership itu adalah terletak di organizational goals-nya, terletak pada tujuan secara organisasi. Jadi ini ada salah satu ahli, Warren Bennis, yang memiliki pendapat bahwa ada lagi perbedaan antara kedua istilah ini. Let's find out. Oke, sekarang kita masuk ke perbedaannya. Ya, ini adalah perbedaan lain yang dikemukakan oleh salah satu ahli tadi, Warren Bennis itu. Jadi perbedaan dari pada istilah manager dan leadership. Jadi apa bedanya manager dengan leader begitu. Oke, boleh kembali ya untuk masing-masing. Ini ada mahasiswanya ada 7. Coba diinvestigasi bedanya manager dengan leader. Langsung diterjemahin ke bahasa Indonesia. Misalnya kan begini, the manager administrates, the leader innovates. Jadi itu bedanya. Manager itu cenderung mengatur begitu ya, cenderung mengatur. Sementara kalau pemimpin itu dia cenderung menginovasi, artinya memberikan penemuan-penemuan baru. Yang lain boleh langsung ke terjemahan bahasa Indonesia. Untuk semuanya ya, kita ada 7, kecuali Mbak Vi tadi yang izin, berarti saya dapat ada 6. Bedanya manager dengan leader, dan tidak boleh sama ya, kayaknya siapa first come first serve, artinya kalau sudah ada yang jawab berarti diganti ke yang lain. Oke, manager adalah begini teh, ini kan tadi kan kita bicara bedanya antara leadership dengan manajemen begitu. Tadi kan yang pertama adanya tujuan organisasi yang membedakan. Sementara ini ada beberapa juga bedanya manager dengan leader. Jadi saya tadi minta masing-masing terjemahkan satu bedanya leader dengan manager. Langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tadi contohnya yang ini, the manager administrates, the leader innovates. Jadi kita bisa terjemahkan manager itu cenderung mengatur, sementara leader itu cenderung menginovasi atau memberikan penemuan baru. Itu contohnya. Jadi semua masing-masing pick one, pilih salah satu bedanya, dan tidak boleh sama dengan teman yang sudah memberikan pendapat. Seperti ini nih, Mbak Armini udah bilang manajer adalah salinan, pemimpin adalah yang asli. Boleh dipoles ya, kalau misalnya untuk terjemahan itu kita boleh sesuaikan dengan konteks. Mungkin kalau misalnya ada yang baca manajer adalah salinan, maksudnya gimana ya gitu. Boleh misalnya ditambahkan kalimatnya manajer itu cenderung, misalnya begitu, manajer itu cenderung atau kebanyakan melakukan hal-hal yang bersifat turun-temurun. Kalau kopi kan begitu ya, artinya sudah ada di yang melakukan kemudian dilakukan kembali.
melakukan sesuatu yang turun-temurun atau bersifat warisan. Sementara leader itu, the leader is an original. Leader itu lebih mengacu kepada hal-hal yang bersifat asli begitu. Artinya berasal dari pemikiran sendiri. Jadi kita bisa sesuaikan, Mbak. Bukan literal meaning ya, bukan terjemahan secara bebas langsung dengan kalimatnya. Itu sarannya. Oke, yang lain. Oke, manajer berfokus pada sistem dan struktur, sedangkan pemimpin berfokus pada orang-orang. Oke, untuk yang ini acceptable, karena memang jelas ya, the manager focuses on systems and structure, the leader focuses on people. Oke, yang lain sudah ada 2, berarti 4 lagi teman-teman yang belum. Untuk yang ini udah bener, Mbak. Manajer berfokus, atau bukan berfokus ya, mungkin manajer fokus pada sistem dan struktur, sedangkan pemimpin fokus pada orang-orang begitu. Itu aja sih sarannya, tapi selebihnya oke, karena memang sesuai dengan konteks ya. Ya, teman-teman yang lain, yang 4 lagi boleh. Oke, Mbak Yoli, pemimpin melakukan hal yang benar. Kemudian, kalau untuk manajernya, oke, Mbak Caca, leader biasanya dia turun langsung pada lapangan, sedangkan manajer hanya pada kantor atau perusahaan. Oke, untuk sarannya yang ini leader biasanya turun langsung gitu ya, Mbak, tanpa ada kata dianya. Leader biasanya turun langsung ke lapangan, sedangkan manajer hanya berada di kantor atau perusahaan, kurang lebih begitu. Jadi disesuaikan kata-katanya. Jadi ini kata dianya di delete, dibuang, dilenyapkan, turun langsung ke lapangan ya, padanya juga diganti menjadi ke. Sedangkan manajer hanya berada di kantor gitu. Jadi kata padanya ini juga berada. Oke, good. Pemimpin melakukan hal yang benar. Kalau Mbak Yuli bilang manajer melakukannya dengan benar. Saya lihat dulu teks aslinya. Manager do things right, leaders do the right things. Oke, good. Jadi beda ya. Oke, yang belum, Mbak Kusma belum toh? Mbak Kusma sama Teteh belum. Oke, Mbak Fitri. Manajer bertanya bagaimana dan kapan, dan pemimpin bertanya apa dan mengapa. Oke. The manager asks how and when. The leader asks what and why. Good. Manajer berfokus pada caranya bekerja, sedangkan pemimpinnya tergantung orang-orang yang dipimpin. Oke.
manajer berfokus pada caranya bekerja. Manajer berfokus pada cara kerja, mungkin gitu kali ya Mbak Yuli lebih tepatnya ya. Manajer berfokus pada cara kerja, sedangkan pemimpin bergantung pada orang-orang yang dipimpin. Oke. Mbak Kusman tadi sudah ada Pak yang itu, yang pilih manajer itu meniru, sedangkan pemimpin itu orisinil. Oke. Bagus, untuk yang ini boleh dicoba yang lain Mbak, yang belum. Yang belum itu misalnya the manager relies on control, the leader inspires trust. Itu belum ada. Kemudian kalau yang bagus mah pasti yang ini ya, the manager imitates, the leader originates. Jadi ini hampir sama dengan the manager is a copy, the leader is an original. Oke. Bisa juga deh, tawar menawar ya. Oke, manajer menerima status quo, sedangkan leader merubahnya. Emang status quo itu apa Mbak Fit? Pernahkah dengar istilahnya? Status quo itu artinya status yang bertahan lama untuk jangka panjang ya. Jadi misalnya manajer peraturan A, ya peraturan A terus, karena dia turun-temurun dan cenderung diwariskan begitu. Sedangkan kalau dia leader, dia itu lebih inovatif, lebih berusaha untuk merubah sesuatu yang lebih baik gitu. Misalnya di sini kita bisa lihat the manager maintains. Jadi manajer itu mempertahankan sesuatu yang ada, sedangkan the leader itu membangun. Gitu. Jadi kira-kira secara perbandingan yang ini lebih baik mana, menjadi manajer atau menjadi leader? Ayo, ini personal opinion dan kenapa? Waduh, sesi curhat nih Mbak ya. Iya bener, jadi status quo-nya bertahan lama berapa sih? Paling seminggu kan Mbak ya. Aduh, itu mah belum lama lah. Oke, jadi leader ya. Ya kalau dari penjelasan sini memang begitu. Artinya kalau manajer itu bukan berarti tidak baik, tapi dia lebih kepada mempertahankan sesuatu yang baik gitu. Artinya begitu. Artinya dia garis lurus. Sementara kalau dia leader, dia itu berani mengambil resiko untuk sesuatu yang diharapkan lebih baik gitu. Ya, jadi bisa dibilang Mbak juga termasuk ya mengambil resiko ya. Jadi kerja ke Taiwan misalnya. Kalau mungkin manajer ya di Indo aja, artinya buat usaha dan sebagainya. Cuman karena berhubung ada sifat-sifat leader di masing-masing diri kita, jadinya kita berinisiatif untuk melebarkan pengetahuan ya, dengan cara merantau misalnya. Oke, good. Oke, jadi ini kita akan belajar tentang idiom. Bentar ya. Oke. Jadi grammar idiom. Coba diidentifikasi dari kalimat-kalimat ini, kenapa saya fokuskan ke idiom. Emang di sini ada nggak idiomnya, Mbak? Yang short range view, which one is that? Okay, the manager has a short range view, the leader has a long range perspective. Ya, jadi di sini kan has a short range view. Artinya pandangannya itu sempit begitu. Pandangan seorang manajer itu sempit, sementara kalau leader itu dia lebih meluas, long range perspective begitu. Artinya harapannya itu lebih meluas, sementara kalau seorang manajer dia itu cakupannya sempit. Ya, jadi itu bisa diartikan a short range view, pandangan yang sempit, sementara kalau long range perspective, harapan yang meluas begitu. Bisa Mbak Fit? Bisa diartikan harapan yang meluas atau pandangan yang meluas dan sebagainya. Oke, kalau sudah jelas, kita yang tadi saya katakan yang idiom dari rentetan ya, dari deretan kalimat-kalimat ini
Yang mana kira-kira yang dia itu merupakan idiom? Oh, baru ditanya udah ada aja ya. I on the bottom line. Ya, itu merupakan salah satu idiom, I on the bottom line, dan I on the horizon. Itu merupakan contoh idiom. Jadi sudah jelas ya sebenarnya kalau kita berpikir secara literal, artinya secara kamus juga kan I, mata, on the bottom line, artinya bottom line berarti di bagian yang paling dasar ya. Mata di bagian paling dasar, kayaknya nggak mungkin itu artinya. Kemudian eye on the horizon, jadi ini bisa diartikan sebagai, ini yang saya katakan contoh idiomnya. Oke, jadi kita bisa artikan itu ya. Jadi kalau yang bottom line itu berarti dia bersifat terbatas, sedangkan eye on the horizon itu pandangan yang tidak terbatas ataupun meluas begitu. Iya, hampir sama. Jadi itu merupakan perbedaan dari mungkin kata-kata ataupun dari sisi dictionnya ya. Tapi sebenarnya sama aja, intinya menyatakan bahwa sifat-sifat manajer itu begini, sedangkan kalau leader itu begini. Tapi intinya sama sih, the manager has an eye on the bottom line, the leader has his eyes on the horizon. Jadi mungkin kalau manajer itu seorang yang visi dan misinya itu kaku ya, bisa dikatakan kaku, artinya mengacu pada apa yang ada. Sedangkan kalau dia leader itu dia lebih kreatif, misalnya mengadakan suatu visi atau pandangan. Oke, kita lanjut ke bagian idiom. Ya, ini ada beberapa idiom yang sudah ada saya buat contoh kalimatnya. Boleh kira-kira kalau dari kalimat ini, dari konteksnya kita bisa tahu artinya ini apa. Oke, siapa yang mau mendapatkan bonus poin? Boleh. Salah tidak masalah ya, yang penting seperti saya katakan berulang-ulang ada partisipasi, artinya ada usaha gitu. Nomor 1 nih, come along with. Contohnya Syahrini comes along with her manager to the party. Jadi kira-kira ini apa maksudnya come along with? Oke, berarti menghadiri. Langsung ke bahasa Inggris ya, misalnya kalau bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya apa gitu. Come along itu maksudnya ini kan ada yang pertama, kita belajar idiom ya. Jadi ini idiomnya adalah come along with. Jadi saya berikan contoh kalimat biar Mbak bisa lebih mudah untuk mengartikan kira-kira ini apa sih maksudnya gitu. Biar lebih ingat juga gitu. Karena kalau saya langsung kasih artinya cepet lupa ya, biasanya gitu. Tapi kalau misalnya dilatih dari kalimat dulu, bisanya lebih bisa.
Ya, selamat malam Mbak Lina.